Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nestri Nursifa akan menjelaskan materi mengenai standar penilaian pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan Pasal 1 ayat 1, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 4. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. 5. Ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Yang 6. Kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Pada pasal 2, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Bab kedua, lingkungan penilaian. Pasal 3 ayat 1, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek. Yang pertama adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada ayat kedua, penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian pengetahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, huruf B merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Yang keempat, penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. 5. Penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilakukan oleh pendidikan, satuan pendidikan, dan atau pemerintah. Bab 3, tujuan penilaian. Pada pasal 4 ayat 1, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ayat kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Pada ayat ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Bab keempat, prinsip penilaian. Pasal 5, prinsip penilaian hasil belajar ada. Yang pertama adalah sahih, yang kedua objektif, ketiga adil, yang keempat terpadu, dan kelima adalah terbuka. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.